Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Kelon Gasik, kelas online Geografi Asik. Hari ini kita akan belajar untuk pelajaran kelas 12 ya, tentang pertumbuhan wilayah. Mungkin dari kalian pernah mengamati suatu daerah, mengapa suatu daerah itu ramai dan mengapa suatu daerah itu sepi, dan mengapa suatu daerah itu bisa mempengaruhi daerah yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas pada materi kali ini. Silakan diperhatikan dengan baik-baik ya. Oke. Pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Ya. Coba dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat dan dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya. Jadi di sini ada kata kuncinya ya. Jadi pusat pertumbuhan yaitu suatu kawasan di suatu wilayah yang perkembangannya itu sangat pesat, jadi pembangunannya itu cepat, kemudian berkembangnya sangat maju, kemudian dapat dijadikan pusat pembangunan dan mempengaruhi daerah sekitarnya. Jadi dia dapat mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitar daerah tersebut. Nah, itu disebut pusat pertumbuhan. Ya. Ingat-ingat konsep pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor apa? Nah, ini harus kalian tahu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu lokasi. Jadi lokasinya itu di mana? Biasanya pusat pertumbuhan itu di daerah yang strategis. Ya. Daerah yang strategis itu ada karakteristiknya, ya, aksesnya mudah, dekat dengan sumber daya, ya, mudah dijangkau. Nah, itu namanya lokasi. Jadi lokasi yang menentukan suatu daerah itu bisa menjadi pusat pertumbuhan. Itu salah satunya itu ya, strategis. Kemudian sumber daya alamnya. Nah, di wilayah tersebut sumber daya alamnya seperti apa? Wilayah yang miskin atau kurang sumber daya alam itu akan sulit untuk menjadi pusat pertumbuhan. Sebaliknya, jika suatu wilayah itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, dia akan mudah untuk menjadi pusat pertumbuhan ya. Kemudian yang terakhir, sumber daya manusia. Nah, ini juga faktor penting ya. Jadi lokasinya sudah bagus, sumber daya alamnya itu melimpah, ditambah dengan SDM-nya yang maju, maka dia akan menjadi pusat pertumbuhan. Ya, percuma saja kalau lokasi strategis, sumber daya alamnya melimpah, tapi SDM-nya atau manusianya itu tidak bisa untuk mengolah, ya. Tidak bisa ada kreativitas. Nah, itu susah untuk mewujudkan pusat pertumbuhan di situ. Oke, di sini kalian sudah tahu konsep pusat pertumbuhan, faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan itu apa. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Kira-kira wilayah kalian itu bisa tidak menjadi pusat pertumbuhan? Coba. Rumah kalian di sekitar lingkungan kalian itu bisa tidak? Nah, alasannya apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut. Nah, ini faktor lebih lanjut ya, fisik ini ya, SDA ya, sumber daya alam. Pengambilan kebijakan ini SDM ya, faktor ekonomi, sosial, sarana prasarana ya. Jadi ini faktor tambahan yang mempengaruhi suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan. Fisiknya, alamnya seperti apa, kemudian sarana prasarananya mendukung tidak, akses jalannya mendukung tidak, ya, transportasinya mendukung tidak, ya, fasilitas umumnya seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi pusat pertumbuhan ya. Ekonomi, ya, mata pencariannya sebagian besar di bidang apa, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat tuh
di sektor apa, itu harus jadi patokan ya. Kemudian sosial, kebudayaannya seperti apa, ya, etos kerjanya seperti apa. Nah itu terus didukung oleh pengambil kebijakan ya. Faktor dari pengambil kebijakan itu juga sangat penting. Jadi pemimpin di wilayah tersebut itu seperti apa, visi misinya ke depan seperti apa, apakah dia punya rencana untuk memajukan wilayah tersebut. Nah itu juga mempengaruhi suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan ya. Oke, sekarang kita bicara tentang teori pusat pertumbuhan. Apa itu teori pusat pertumbuhan? Jadi menurut ahli ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai patokan ya. Sebagai patokan untuk merencanakan suatu wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, ya teori tempat sentral. Ini dikemukakan oleh Walter Christaller ya. Bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan kepada penduduk dengan menempatkan aktivitas pada permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya terletak pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Maksudnya apa, Pak? Kita lihat penjelasan berikut ya. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh-pengaruh tempat sentral dibedakan menjadi 3. Batas ambang, batas real, dan batas ideal ya. Nah ini kita lihat gambarnya. Jadi tempat sentral, maksudnya tempat sentral itu tempatnya di tengah ini ya. Ini nih. Jadi tempatnya di tengah. Kemudian tempat sentral itu ada 3 jenis ya. Yang pertama hierarki 3. Hierarki 3 itu biasanya digunakan untuk pasar ya. Jadi untuk menentukan suatu tempat bisa menjadi pasar itu minimal ya pusat pertumbuhan wilayah ini yang di tengah ini itu bisa mempengaruhi sepertiga ya, ini dilihat batasnya ini ya, bisa mempengaruhi sepertiga wilayah di sekitarnya. Jadi ketika menentukan pasar di sini itu harus bisa mempengaruhi sepertiga wilayah sekitarnya. Kita ambil contoh misal untuk membangun pasar di sekitar kita, misal pasar Baran ya. Kalian amati pasar Baran itu ya. Itu kira-kira sudah optimal belum? Sudah bisa mempengaruhi sepertiga dari wilayah sekitarnya belum? Kira-kira orang-orang di sekitar Baran itu sudah melakukan transaksi jual beli ke pasar, kemudian berinteraksi, jadi bisa menjual, bisa membeli. Kemudian daerah orang-orang di sekitar Baran itu belanja ke situ. Nah, kira-kira itu sudah optimal belum? Jadi teori tempat sentral hierarki 3 itu biasanya digunakan untuk menentukan pasar ya. Jadi pusat pertumbuhan di sini yang tengah ini harus bisa mempengaruhi sepertiga wilayah di sekitarnya. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya teori tempat sentral ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi tempat sentral berhierarki 3 adalah pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi kawasan-kawasan di sekitarnya ya. Jadi dia untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat di sekitarnya untuk hierarkikal 3. Sebagai penunjangnya, maka pembangunan lokasi tersebut harus memperhatikan ini. Jadi hierarkikal 3 ya, ketika suatu wilayah menggunakan teori ini ya, pertimbangannya yang pertama itu jalan ya. Jadi jalan ke tempat tersebut, ke lokasi tersebut itu harus baik. Ya, beserta sarana angkutannya, misal bisa diakses angkutan umum, kendaraan pribadi, kemudian tempat parkir dan barangnya diperjualbelikan ya. Jadi ini syaratnya. Sekarang kalian amati, kira-kira pasar Baran itu sudah memenuhi syarat-syarat ini belum? Atau mungkin di tempat kalian ada pasar lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kira-kira pasar tersebut itu sudah memenuhi standar dari hierarki K3 belum? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua hierarki
K4. Jadi suatu pusat pertumbuhan ini di tengah ya. Teori hierarki K4 ini harus bisa mempengaruhi minimal setengah ya. Mempengaruhi setengah wilayah di sekitarnya. Jadi suatu wilayah yang dijadikan pusat di sini itu harus bisa memenuhi atau mempengaruhi setengah dari wilayah di sekitarnya. Jadi segi 6 ini itu diibaratkan wilayah di sekitar ini ya, pusat ini ya. Jadi dia harus bisa dipengaruhi minimal setengahnya oleh pusat pertumbuhan ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk lalu lintas, ya, sarana lalu lintas. Apa itu penggunaannya? Nah, biasanya hierarki K4 ini digunakan untuk misal untuk lokasi terminal ya. Jadi untuk lalu lintas. Jadi untuk membangun terminal, ya itu tempatnya harus strategis. Ya ini ilmu penting ya. Jadi besok mungkin kalian ada yang jadi pejabat atau mungkin jadi pengambil kebijakan. Jadi kalau membangun suatu fasilitas umum transportasi, kalau di sini kita ambil contoh terminal, dia harus bisa mempengaruhi minimal setengah dari wilayah sekitarnya. Jadi penempatan lokasi terminal sekurang-kurangnya harus memiliki kawasan pengaruh setengah dari 6 wilayah sekitarnya. Dengan demikian terminal harus berada di tempat yang mudah dijangkau ya, oleh pemakai jasa angkutan ya, yang secara sentral atau di tengah-tengah memiliki radius relatif sama ke segala arah. Jadi terminal itu di tengah-tengah, jangan sampai terminal itu di pojok ya. Jadi yang satu dekat, yang wilayah yang lain terlalu jauh. Nah, itu tidak baik. Jadi kalau kalian perhatikan ya. Nah, kira-kira dulu di tempat kita di Rongkop itu ada yang namanya terminal juga di Badan, tapi sudah tidak berfungsi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Silakan kaitkan dengan teori hierarki K4. Tuliskan di kolom komentar. Ya. Jadi untuk membangun terminal, kemudian selain terminal apa? Jasa angkutan umum. Misal stasiun, ya, bandara, itu harus memiliki pengaruh minimal setengah terhadap wilayahnya. Ya, jadi itu kemudian kita soroti lagi kasus terminal di Wonosari misalnya. Terminal lama dengan terminal baru itu lebih ramai terminal lama karena lokasinya memang tepat di terminal lama ya, dia berada di tengah-tengah. Berbeda ketika dia dipindahkan ke daerah Selang itu ya, itu kan relatif jauh dari pusat kota, justru malah sekarang jadi sepi. Ya. Jadi penempatan lokasi terminal harus memperhatikan teori hierarki K4. Minimal dia harus bisa mempengaruhi setengah dari wilayah sekitarnya. Gitu ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir hierarki 7, ya, K7. Disebut juga administrasi optimum. Nah, kalian lihat gambarnya. Kalau hierarki 7 ini pusat ya. Pusat lokasinya di sini. Pusat pertumbuhannya di sini, pusat lokasinya. Dia harus bisa mempengaruhi seluruh wilayah yang ada di sekitarnya, ya. Jadi kalau yang K4 itu hanya setengah, K3 itu hanya berapa tadi K3? Oke ya, K3 sepertiga, kemudian K4 itu setengah ya. Kalau K7 itu secara keseluruhan ya, dia mempengaruhi secara keseluruhan. Biasanya teori ini digunakan untuk pusat pemerintahan. Jadi pusat pemerintahan itu harus bisa mempengaruhi seluruh wilayahnya. Ya, misal kita ambil daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pusat pemerintahan ya Kesultanan Jogja itu harus bisa mempengaruhi seluruh wilayah yang berada di kekuasaannya. Ya, itu biasanya menggunakan teori K7. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kita negara Indonesia, kalau teori K7, kira-kira lebih tepat ibu kota itu berada di mana? Yang dia berada di tengah-tengah dan bisa mempengaruhi seluruhnya.
Ya, betul sekali Kalimantan ya. Jadi mengapa ada wacana memindahkan ibu kota di Kalimantan? Karena memang lokasinya itu di tengah-tengah. Jadi kalau ke Sumatera itu juga tidak terlalu jauh, ke Papua tidak terlalu jauh. Berbeda kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta seakan-akan yang menjadi ramai itu daerah barat. Nah, daerah timur terlupakan. Makanya ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke bagian Kalimantan. Itu menggunakan teori hierarki K7 kalau dikaji ya. Jadi dia berada di tengah-tengah, dia bisa mempengaruhi seluruh wilayah di Indonesia ya. Jadi kalau untuk K7 ini digunakan untuk pusat pemerintahan. Oke, sudah paham bedanya? Ada K3, K4 dan K7 ya. Nah, ini teori sentral berhierarki 7 disebut juga asas administrasi ya untuk pusat pemerintahan. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini. Kenapa dia harus bisa menjangkau semua agar tidak terjadi kecemburuan sosial ya. Jadi wilayahnya itu antar wilayah itu bisa menjangkau wilayah tersebut sama. Jadi tidak yang satu dekat, yang satu jauh, tidak. Ya, itu menggunakan teori K7. Oke, teori tempat sentral saya rasa tadi sudah cukup jelas ya. Ingat-ingat ya, besok kalau kalian menjadi pejabat atau pengambil kebijakan atau bahkan saudara kalian yang ada atau ada yang menjadi pejabat, silakan kalian kasih tahu. Nah, itu gunanya belajar geografi ya. Jadi kalian tahu sebaiknya itu seperti apa. Kemudian lanjut teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Ya, teori ini disampaikan oleh Perox ya. Jadi suatu wilayah itu memiliki kutub-kutub atau apa ya? Penggerak atau pusat ya yang mempengaruhi wilayah lainnya dan menjalankan perkembangan ke pusat. Di sini ada dua istilah, span and trickling down, kemudian backwash and polarization ya, penjalaran dan penetesan, penarikan dan pemusatan. Kita lihat gambarnya saja. Jadi kalau menurut Perox ya, suatu wilayah bisa berkembang menjadi maju itu apabila ada kutub-kutub ya pertumbuhannya. Kita lihat ini. Di sini ada growth pole atau kutub pertumbuhannya. Ini ada wilayah core ya, wilayah inti industri. Kemudian ini ada yang kecil-kecil ini, kita ambil contoh yang kecil-kecil ini merupakan industri yang terkait dengan ini, industri utamanya. Nah, karena di sini terjadi interaksi, kemudian ada industri inti yang mempengaruhi industri-industri lain, maka di sini akan terbentuk kutub industri ya, kutub pertumbuhan industri di sini. Kemudian yang kedua, kita lihat gambar kedua, secondary industry. Di sini ada industri utama membentuk suatu kutub pertumbuhan di sini. Kemudian ada industri kedua. Nah, yang akan diikuti oleh industri-industri yang lebih kecil yang berhubungan dengan industri utama. Nah, di sini akan terbentuk kutub pertumbuhan lagi. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa suatu wilayah bisa tumbuh menjadi suatu pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan itu diawali dengan proses yang kecil seperti ini ya. Awalnya ada wilayah yang ramai menggerakkan wilayah sekitarnya, kemudian tumbuh industri-industri kecil, kemudian mereka saling berinteraksi, saling berhubungan, akhirnya menjadi satu kesatuan ya. Kemudian yang lain juga tumbuh lagi kutub-kutub pertumbuhan diikuti oleh industri-industri lain yang saling berhubungan, akhirnya tumbuh kutub pertumbuhan yang lain. Nah, ini teori kutub pertumbuhan menurut Perox itu seperti itu intinya. Ya. Jadi nanti berkembang, akhirnya wilayah itu menjadi besar, menjadi maju seperti itu. Nah, ini wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia ini diingat-ingat ya, bisa dicatat di buku kalian masing-masing. Jadi ada regional A sampai D ya. Regional A sampai D ini pembagian di Indonesia ya. Pusat pertumbuhan A itu di Medan, B Jakarta, C Surabaya, D Makassar. Wilayahnya mana saja? Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya.
Jadi setiap zona ini mempunyai pusat pertumbuhan sendiri-sendiri yang wilayahnya ini. Ya. Kalau dipetakan kan seperti ini ya. Jadi di Indonesia karena negara kita itu negara kepulauan, maka pembangunannya tidak bisa sentral, hanya satu pusat pertumbuhan itu tidak. Jadi dia dibagi-bagi menjadi beberapa pusat pertumbuhan. Ya ini. Nah, setiap pusat pertumbuhan ini akan memacu wilayah lain di sekitarnya untuk berkembang lebih maju. Maksudnya seperti itu. Ya, makanya dibagi tadi ada regional A Medan ya. Regional A Medan. Nah, ini pusat pertumbuhannya di Medan ya. Medan nanti setelah maju dia akan mempengaruhi wilayah sekitarnya, kemudian lebih kecil sampai tingkat yang lebih kecil, seperti itu maksudnya. Kemudian wilayah B tadi Jakarta ya, Jakarta sebagai pembangunan utamanya itu sudah maju, kemudian dia harus bisa mengimbaskan atau memacu daerah lain untuk maju juga, seperti itu maksudnya. Karena negara kita itu negara kepulauan ya. Lanjut. Nah, kira-kira pengaruh pusat pertumbuhan itu apa ya? Coba. Kira-kira suatu wilayah yang sudah maju, sudah berkembang pesat. Nah, kira-kira dia memiliki pengaruh tidak terhadap wilayah sekitarnya? Nah, coba. Nah, ini. Jadi di sini ada dua gambar. Ada gambar kota ya, dengan kemajuannya, kemudian di sisi lain ada gambar pedesaannya. Nah, kira-kira kedua wilayah ini itu mempunyai hubungan timbal balik tidak? Tentu ada ya. Jadi kemajuan kota itu juga harus memberi dampak yang baik terhadap wilayah pedesaan. Begitu pula sebaiknya kota juga membutuhkan wilayah pedesaan untuk menyuplai kebutuhan di kota. Jadi wilayah itu saling berinteraksi, saling berhubungan. Ya. Kita lanjut. Nah, ini dampak yang pertama, pemusatan sumber daya manusia. Jadi wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan tentunya akan menjadi daya tarik bagi pekerja. Ya, daerah kota akan menjadi daya tarik wilayah pemuda-pemuda di desa untuk bekerja di kota. Kita ambil contoh saja daerah sekitar kita, banyak yang bekerja di Jogja ya, kota Jogja, ada yang merantau ke Jakarta, ada yang merantau ke Surabaya. Nah, itu bukti bahwa daerah pusat pertumbuhan itu memiliki pengaruh terhadap pemusatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi. Jelas ya, daerah yang menjadi pusat pertumbuhan itu perkembangan ekonominya akan pesat. Nah, ini juga akan berdampak baik atau berdampak positif bagi wilayah sekitarnya. Ya, juga akan ikut berdampak. Jadi interaksi yang terjadi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitar menyebabkan transaksi ekonomi itu terjadi. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu terjadi. Ya, kemudian lanjut. Perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya yang dulunya wilayahnya itu sepi, kemudian berkembang, ada pembangunan, berkembang menjadi wilayah kota, tentu budaya akan berbeda. Dulu mungkin budaya desa kemudian membaur ya, membaur dengan budaya kota, kemudian terjadi perubahan budaya, etos kerja dan sebagainya. Nah itu, semakin maju wilayah, budaya manusianya juga akan berubah ya. Nah, oke, kita sudah memasuki di akhir materi. Jadi kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh dari materi kali ini? Ya, kita sudah belajar tentang apa itu pusat pertumbuhan, faktornya apa, kemudian teori pusat pertumbuhan itu apa, dan dampaknya itu apa. Silakan tuliskan di kolom komentar inti pembelajaran pada kali ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.